Halo teman-teman, kembali lagi. Kita sekarang ada di agenda 3. Materinya yaitu manajemen ASN, whole of government, dan pelayanan publik. Perkenalkan, nama saya Diva Asna Afifah, Jabatan Pengelola Keuangan dari Unit Kerja Sekretariat Direktorat Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan. Saya peserta Latsar golongan 2, Angkatan 10, Kelompok 3. Apa saja ASN itu? ASN terdiri dari dua, yaitu PNS atau pegawai negeri sipil dan juga pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Kedudukan, peran, dan tugas ASN. Kedudukan, pegawai ASN berkedudukan sebagai unsur aparatur negara yang menjalankan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan instansi pemerintah serta harus bebas dari pengaruh intervensi semua golongan dan partai politik. Lalu peran, perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintah dan pembangunan nasional. Lalu tugasnya ada 3, yaitu memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas, mempererat persatuan dan kesatuan negara Kesatuan Republik Indonesia, lalu melaksanakan kebijakan yang dibuat oleh pejabat sesuai peraturan yang berlaku. Hak PNS dan hak P3K. Hak PNS adalah gaji, tunjangan, fasilitas, cuti, jaminan pensiun, jaminan hari tua, perlindungan, serta pengembangan kompetensi. Selain itu, hak P3K, gaji, tunjangan, cuti, perlindungan, dan pengembangan kompetensi. Kewajiban sebagai pegawai ASN yaitu setia dan taat pada Pancasila, UUD, NKRI, dan pemerintah yang sah, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang, menaati ketentuan peraturan perundang-undangan, melaksanakan tugas kedinasan, menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, menyimpan rahasia jabatan, dan bersedia ditempatkan di seluruh wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia. Fungsi kode etik ASN yang pertama sebagai pedoman panduan birokrasi publik aparatur sipil negara dalam menjalankan tugas dan kewenangan agar tindakannya dinilai baik. Yang kedua, sebagai standar penilaian sifat, perilaku, dan tindakan birokrasi publik atau aparatur sipil negara dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Dan yang terakhir, etika birokrasi penting sebagai panduan norma bagi aparat birokrasi dalam menjalankan tugas pelayanan pada masyarakat dan menempatkan kepentingan publik di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan organisasi. Konsep sistem merit dan pengelolaan ASN. Yuk kita belajar. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan sistem merit? Sistem merit adalah kebijakan dan manajemen SDM yang berdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar tanpa membedakan latar belakang politik, sara, dan faktor lain yang tidak relevan. Dengan sistem merit, diharapkan orang yang tepat dapat bekerja di posisi yang tepat. Dengan demikian, tata kelola pemerintahan negara menjadi lebih efektif dan kualitas pelayanan publik dapat terjaga karena dilaksanakan oleh aparatur yang memiliki keahlian yang sesuai di bidangnya. Sistem merit juga menjamin jenjang karir yang jelas dan objektif bagi para ASN karena didasarkan pada proses dan hasil kinerja aparatur. Untuk menjamin pelaksanaan sistem merit, pemerintah mengeluarkan beberapa peraturan seperti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang manajemen pegawai negeri sipil. Peran penting organisasi dalam pengelolaan ASN. Organisasi memiliki tugas untuk memaksimalisasikan efektivitas pegawainya dan juga memenuhi kepuasan pegawai melalui berbagai hal seperti kompensasi, kesempatan berkembang, jaminan karir, dan juga kepuasan dalam melaksanakan pekerjaan. Pelaksanaan sistem merit dalam beberapa komponen pengelolaan ASN yaitu penyusunan dan penetapan kebutuhan, penilaian kerja, lalu pengembangan kompetensi, promosi, mutasi, dan penghargaan. Manajemen PNS meliputi penyusunan dan penetapan kebutuhan pengadaan, pangkat dan jabatan, pengembangan karir, pola karir, promosi, mutasi, penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan, penghargaan, disiplin, pemberhentian, jaminan pensiun, dan hari tua, dan perlindungan. Manajemen PPPK meliputi penetapan kebutuhan, pengadaan, penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan, pengembangan kompetensi, pemberian penghargaan, disiplin, pemutusan hubungan kerja, dan perlindungan.
Pengelolaan jaminan pimpinan tinggi, yaitu pengisian JPT di instansi pusat, pengisian JPT di instansi daerah, penggantian pejabat pimpinan tinggi, pengawasan dalam proses pengisian JPT, pegawai ASN yang menjadi pejabat. Fungsi Korps Profesi Aparatur Sipil Negara yang pertama, pembinaan dan pengembangan profesi ASN. Yang kedua, memberikan perlindungan hukum dan advokasi kepada anggota Korps Profesi ASN terhadap dugaan pelanggaran sistem merit dan mengalami masalah hukum. Yang ketiga, memberikan rekomendasi kepada Majelis Kode Etik instansi pemerintah terhadap pelanggaran kode etik profesi dan kode perilaku profesi. Yang terakhir, menyelenggarakan usaha untuk peningkatan kesejahteraan anggota Korps Profesi ASN Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Materi berikutnya adalah Whole of Government. Whole of Government pada dasarnya adalah sebuah pendekatan fungsi dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas guna mencapai tujuan bersama dalam pembangunan kebijakan, manajemen program, dan pelayanan publik. Mengapa diperlukannya whole of government? Yang pertama, dorongan publik untuk kinerja good government, keberagaman, perkembangan teknologi dan informasi, serta egosentral atau siloisasi. Bagaimana whole of government dilakukan? Yang pertama, respon pemerintah terintegrasi. Yang kedua, menghilangkan sekat sektoral. Yang ketiga, kerjasama antar instansi pemerintah. Lalu yang keempat, kolaborasi. Yang kelima, koordinasi. Lalu yang keenam, sinergitas. Pelayanan whole of government dalam pelayanan yang terintegrasi. Dalam pola pelayanan publik, ada pola pelayanan teknis, pelayanan satu atap, pelayanan satu pintu, dan pelayanan terpusat. Best practice penerapan whole of government. Prasyarat best practice ada 4. Yang pertama, adanya budaya dan filosofi baru. Yang kedua, cara kerja baru dalam hal pembangunan kebijakan, manajemen program, dan atau pelayanan publik. Lalu yang ketiga, akuntabilitas dan insentif. Lalu yang keempat, cara baru pengembangan kebijakan, desain program, dan pendekatan pelayanan. Manfaat yang dicapai dengan whole of government yaitu meningkatkan efisiensi, meningkatkan sharing informasi, meningkatkan lingkungan kerja yang baik, daya saing, akuntabilitas, dan koherensi kebijakan. Lalu, mengurangi biaya, mengurangi pemborosan, mengurangi duplikasi pekerjaan, mengurangi inkonsistensi kebijakan, lalu mengurangi waktu penyelesaian layanan tertentu. Materi yang ketiga yaitu pelayanan publik. Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Manajemen pelayanan publik adalah merupakan proses penerapan ilmu dan seni untuk menyusun rencana, mengimplementasikan rencana, mengkoordinasikan, dan menyelesaikan aktivitas-aktivitas pelayanan demi tercapainya tujuan pelayanan. Berikut asas-asas pelayanan publik. Yang pertama, pelaksanaan pelayanan, pengelolaan pengaduan masyarakat, pengelolaan informasi, pengawasan internal, penyuluhan kepada masyarakat, pelayanan konsultasi, dan pelayanan publik lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Jenis barang jasa publik. Barang jasa publik adalah barang jasa yang memiliki rivalry dan excludability yang rendah. Rivalitas yang rendah maknanya adalah barang dan jasa yang telah dikonsumsi tidak akan habis dan masih dapat digunakan oleh yang lain tanpa mengurangi manfaat dari barang tersebut. Eksklusibilitas yang rendah maknanya produsen atau pemilik barang jasa tersebut sulit untuk melakukan upaya guna mencegah banyak orang untuk mendapat menikmati barang dan jasa tersebut. Pelayanan publik yang baik untuk mewujudkan pelayanan prima adalah yang pertama, partisipatif, yaitu melibatkan masyarakat. Yang kedua, transparan. Pemerintah menyediakan akses agar warga negara tahu tentang pelayanan publik. Yang ketiga, responsif. Pemerintah wajib mendengar dan memenuhi kebutuhan warga negara. Yang selanjutnya, tidak diskriminatif, yaitu tidak boleh membeda-bedakan antar warga negara. Lalu, mudah dan murah, persyaratan masuk akal dan mudah untuk dipenuhi serta terjangkau. Lalu efektif dan efisien, prosedurnya sederhana, tenaga sedikit, lalu biayanya murah. Selanjutnya, aksesibel, yaitu dapat dijangkau oleh warga negara yang membutuhkan.
Lalu akuntabel, yaitu pertanggungjawaban yang terbuka. Yang terakhir, berkeadilan, melindungi warga negara dari praktik yang buruk. Perbedaan etika dan etiket. Etika adalah adat kebiasaan atau cara hidup seseorang dengan melakukan perbuatan yang baik dan menghindari hal-hal tindakan yang buruk. Sedangkan etiket adalah aturan sopan santun dan tata cara pergaulan yang baik antara sesama manusia. Dasar-dasar etiket dalam pemberian pelayanan kepada pengguna jasa, ada beberapa etiket yang seharusnya dilakukan oleh ASN. Yang pertama yaitu politeness, yaitu bersikap sopan yang harus diperlihatkan kepada pihak lain dalam satu komunikasi. Yang kedua, respectful, yaitu sikap menghormati dan menghargai pihak lain. Yang ketiga, attentive, yaitu sikap penuh perhatian yang dilibatkan kepada pihak lain dan diberikan secara baik dan wajar. Yang keempat, kooperatif, yaitu sikap suka menolong pihak lain yang memang membutuhkan pertolongan. Selanjutnya, tolerance, yaitu sikap tenggang rasa terhadap orang lain agar dapat diterima dan disukai di mana saja kita berada. Selanjutnya, informality, yaitu sikap ramah yang kita perlihatkan kepada pihak lain, bukan sikap formal atau resmi, melainkan familiar, akrab, dan bersahabat. Lalu yang terakhir ada self-control, adalah sikap menguasai diri dan mengendalikan emosi dalam setiap situasi. Manfaat etiket ada 3. Yang pertama, komunikatif, adalah memudahkan berhubungan baik dengan setiap orang dan pandai membaca situasi. Yang kedua, atraktif, adalah mampu mencari bahan pembicaraan tanpa melukai perasaan pihak lain dengan mengimbangi sense of humor yang tinggi. Lalu yang terakhir ada self-confidence, adalah untuk memupuk kepercayaan dan keyakinan pada diri sendiri dalam setiap situasi. Praktek etiket pelayanan publik. Ada etiket dalam menyampaikan salam dan tegur sapa, etiket bersalaman atau berjabat tangan, etiket bertamu dan menerima tamu, lalu etiket bertelepon.